Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara Diseminasi Budaya Positif UPT SDN 06 Batu Basa. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 06 Batu Basa, selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkesempatan hadir pada siang hari ini. Acara yang pertama protokol yang sedang berlangsung. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Ria. Kepada Bu Ria dipersilakan. Sebelumnya hadirin dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita minta sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Zulfa Hendra SPD SD. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, lupa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas kita ini dalam rangka mendengarkan paparan dari calon OJGP kita yang angkatan 9. Salawat dan salam kita kirimkan untuk arwah majelis kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan Ibu Bega sebagai CGP yang sangat kita banggakan. Bapak dan Ibu, kegiatan ini merupakan kegiatan kelanjutan dari CGP yang angkatan 9 yang mana dulu sudah berapa kali Ibu Mega ditinjau, dilihat oleh PP-nya, pengajar praktek, dan juga sudah ada
berapa kali pula, 2 kali sudah juga loka karya di SMIP 5 ya. Kemudian juga sudah dikunjungi pula oleh Balai Penggerak, Balai Guru Penggerak yang dari Padang. Ya, alhamdulillah kegiatannya cukup lancar dan bisa terlaksana dengan baik. Itu semua itu berkat semangat dari ibu kita dan juga motivasi oleh teman-teman semuanya, teman-teman sejawat yang selalu mendukung kegiatan Ibu Mega ini. Karena Bapak dan Ibu, guru penggerak ini memang sangat dibutuhkan. Nah, salah satu penunjang untuk bisa kita sebagai guru tuh kan tidak hanya pada zaman ini tidak hanya bisa mengajar di kelas saja. Kita harus bisa juga memotivasi siswa menjadi pemimpin yang lebih bisa menggerakkan siswa, bisa belajar yang bergerak, berfokuskan kepada anak. Ini salah satunya dengan guru penggerak. Di guru penggerak kita harapkan bisa memotivasi teman-teman yang lain, juga memberikan contoh kepada kita sebagai guru khususnya di sekolah di SD kita. Mudah-mudahan bisa nantinya apa yang telah didapatkannya di dalam belajar bersama komunitas belajarnya selama pelatihan-pelatihan, selama pembimbingan bisa diterapkannya di sekolah kita. Ya Pak dan Ibu, mudah-mudahan ada kemajuan yang lebih nampak hendaknya untuk khususnya sekolah kita pada tahun-tahun ke depannya. Dan kalau kita lihat, Ibu Mega sangat bersemangat. Dan itu juga berkat motivasi kita semua dan motivasi dari dalam dirinya juga bisa hendaknya menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Karena nantinya kalau usaha keceurang hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, kalau kita usaha kerja keras hasilnya insya Allah nanti akan lebih baik. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan ulat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak selalu bersemangat. Nah, dua pantun saya ya. Rasanya enak masakan opor, dibawa mama pergi ke kantor. Sekolah guru penggerak adalah pelopor, bergerak bersama jadi inisiator. Ya. Dan sekian dari saya. Sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Dan selanjutnya diseminasi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita yaitu Bu Mega Fitriyanti. Kepada Ibu Mega dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 06 Batu Basa, yang terhormat Ibu dan Bapak Majelis Guru UPT SDN 06 Batu Basa yang telah menyempatkan hadir di acara Desiminasi Modul 1.4 CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, baiklah saya akan sedikit berbicara atau pengantar terlebih dahulu kenapa desiminasi modul 1.4. Ini juga sebagai motivasi untuk teman-teman yang akan mengikuti CGP Angkatan 11 bahwa nanti setelah kita menamatkan modul 1
Modul 1 itu ada 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di akhirnya kita akan membuat sebuah aksi nyata berupa desiminasi. Desiminasi itu merupakan suatu penyampaian kembali kepada teman di sekolah setelah kami diberikan ilmu selama Zoom meeting, kemudian lokakarya, membahas, berkolaborasi bersama teman-teman CGP lainnya, dan tugas akhirnya berupa aksi nyata, memberikan sharing, diskusi mengenai hal-hal yang ada di modul 1 tersebut. Dan terutama di sini ada modul 1.4 difokuskan pada modul ini mengenai judulnya budaya positif. Yang kemarin 1.1 berbicara mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita belajar harus berfokus pada murid. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak, yaitu ada 5 kalau tidak salah nilai guru penggerak dan perannya juga. Modul 1.3 mengenai Bagja kemarin tentang visi guru penggerak dan juga visi sekolah, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, sebelum kita mulai, kita regangkan sedikit dulu ketegangan-ketegangan dari tadi pagi ya Bapak Ibu, karena pagi tadi mungkin kita sudah banyak melakukan hal-hal yang melelahkan pikiran, melelahkan badan. Sekarang kita sedikit ice breaking, yaitu dengan energik di siang hari. Ya, energiknya kita sudah lihat gambar di depan. Kita akan senam sedikit selama 3 menit lebih untuk meredakan ketegangan. Jadi kita di sini diseminasi santai saja Bapak Ibu, tidak banyak bekerja. Kita di sini hanya sharing dan bertanya jawab saja. Oke Bapak Ibu, dia senam, cuma dia senamnya hanya di tempat duduk saja, tidak berdiri dan tidak apa-apa, hanya bergerak di tempat duduk saja. Ya, siap ya Bapak Ibu, kita ada percontohan di depan. Nah, kita siapkan saja sedikit space di depan supaya tidak terbentur dengan meja. Alright, this is nice and fun. So we have fun putting it together. I need you here with me. Let's go. Tap. Alright, we're going to keep the hands the same. We're going to change the feet. Take it out. 4. Good. Open. Alright, we're going to have a change here. Rock. Good. Up. Then down. Rock. Up. Down. Shine. Good. Nice and cool. Rock it out. And up. We're going to start from the top. Touch that. Good. Once again, we're going to change that leg motion to open and close. Open. Good. Nice and strong. All right. We're going to rock it out. Take it up. And down. Rock. Good. Shine. Rock it out. Up. We're going to change here. Roll it over. Good. Roll. Shine. Rock it out. Good. Here we go. Stop it.
Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan ice breaking tadi menambah penyegaran jasmani kita dan juga pikiran kita ya Pak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut kepada materi. Masih semangat Bapak Ibu semua? Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Berarti jawabannya ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu membacanya sampai ke bawah. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti push up atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Yang pernyataan pertama, setuju atau tidak setuju? Setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, lanjut. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti push up dapat membersihkan dan atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Belum tentu. Atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke, lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, itu sedikit tadi pertanyaan pemantik dan nanti bisa kita simpulkan sendiri ya Bapak Ibu dengan jawaban kita. Nah, di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Topik utamanya tadi adalah budaya positif. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. 5 restitusi posisi kontrol. Dan keenam terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita masuk ke topik pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita di sini ada sebuah permainan atau bisa kita imajinasikan sendiri ya Bapak Ibu tentang paradigma atau pandangan kita tentang teori kontrol. Yang pertama melalui kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, berarti ibu dengan teman ibu di sebelah. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu di tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Berarti sudah terbayang ya Bapak Ibu. Lanjut, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah ibu dengan mudah saja mau membuka kepalan tangan, sedangkan yang di dalam tangan itu adalah benda yang sangat berharga? Apakah mau kira-kira? Tidak. Ini ada kaitannya dengan motivasi. Ya, motivasi itu secara umum ada 2. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Dan sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri kita. Sedangkan tadi kita sedang menggenggam sebuah benda, berarti tadi teman yang membujuk, berarti itu motivasi berasal dari luar. Berarti berasal dari luar, berarti membujuk, mengancam, menghardik itu adalah motivasi dari luar. Sedangkan keinginan kita untuk membuka atau tidak itu berasal dari motivasi intrinsik kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini mari rubah paradigma. Mari kita rubah pandangan. Selama ini kita banyak menerapkan teori stimulus respons secara tidak sengaja Bapak Ibu. Nah, mari kita berubah ke paradigma atau cara pandang kita ke teori kontrol. Siapa yang mengkontrol? Nah, di sini menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser katanya stimulus itu sekarang sudah tidak zamannya lagi. Sekarang kita lebih memilih ke teori kontrol. Apa perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol? Selama ini stimulus respon kita memberikan stimulus baru anak merespon. Kamu harus bikin PR. Anak-anak takut karena takut, jadi mereka mau membuat PR. Kalau tidak, ada hukumannya. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa motivasi itu datangnya dari diri anak kita sendiri. Kita kaitkan juga dengan
pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menghamba kepada murid. Bukan berarti kita harus menuruti semua kemauan murid, tapi kita mencoba untuk menjadi wadah untuk perkembangan anak didik kita. Mari kita lihat pertama Ibu. Di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Berbeda dengan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti anak itu tidak sama, kebutuhannya pun tidak sama, cara belajarnya tidak sama, cara untuk memperlakukannya pun juga tidak sama. Kita lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Berbeda dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Berarti itu sama dengan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bapak Ibu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita sering mengajak anak-anak kita, termasuk saya sendiri, bahwa anak harus duduk. Kalau tidak, pokoknya anak itu harus duduk. Nah, sedangkan anak tadi kita punya prinsip bahwa anak itu ada yang kinestetik, ada yang audio. Jadi kalau anak kita kinestetik berarti mereka suka berlari-lari. Jadi kita tidak boleh membentak mereka. Ada nanti cara agar mereka bisa duduk dengan rapi, duduk dengan berdasarkan kemauan mereka sendiri, bukan dari hardik guru, bukan dari keinginan guru itu sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita sering melihat anak-anak kita berkelahi, kita langsung menjudge bahwa mereka perlakuan berkelahi itu secara umum pasti salah. Pasti kita langsung panggil mereka, kita marahi mereka. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, apa tujuan atau apa motivasi dari anak kita bertengkar? Tentu kita gali terlebih dahulu, jangan langsung kita menjudge tadi. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi selama ini kita sebagai guru berperan sebagai pengontrol, ya kan Bapak Ibu? Kita yang mengontrol siswa, kita yang memegang kendali karena kita adalah pemimpin. Nah, dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa anak kita harus duduk. Kita tidak bisa memaksakan anak kita harus buat PR. Kita tidak bisa memaksakan anak kita untuk sesuai dengan apa keinginan kita, harus seperti keinginan kita persis, itu tidak bisa. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah mulai membujuk, tidak mendapatkan respon dari anak, kita pasti akan memaksa. Nah, dalam teori kontrol kita bisa mengadakan konsensus atau kolaborasi dari hati ke hati, berbicara dengan baik-baik. Kamu maunya apa? Kalau di sini kita memaksa, berarti yang memegang teori kontrol adalah kita sebagai guru. Nah, model berpikiran menang kalah. Di sini letak refleksi diri kita, Bapak Ibu. Kita selalu ingin merasa menang sebagai guru karena kita terkadang kita ingin menang meskipun kita salah, ya kan Bapak Ibu? Kita jujur saja, kita open saja. Nah, di sini di teori kontrol kita tidak menganggap yang lain kita tidak kalah, anak kita tidak kalah, tapi kita hanya ada menang dan menang. Anak kita menang karena kita berpihak kepada siswa, kita pun sebagai seorang guru juga harus memiliki nilai yang harus kita pertahankan. Oke, di sini apa makna kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Namun budaya kita mengartikan disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apa contoh disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu? Datang tepat waktu, berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apalagi kira-kira? Itu salah satu contohnya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi dalam penegakan kedisiplinan kita sering membuat anak-anak kita merasa tidak nyaman. Salah satu contohnya, anak kita datang terlambat, hukumannya push up.
itu tidak ada sebenarnya yang sudah kita pelajari, tidak ada hubungannya Bapak Ibu. Jadi carilah sebuah sebab dan akibatnya itu saling berkorelasi. Anak kita datang terlambat, kira-kira apa yang memberikan manfaat kepada mereka? Tidak dengan push up, tidak dengan membersihkan WC. Seperti itu nanti kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selama ini kita jalankan Bapak Ibu berupa hukuman kah atau konsekuensi kah? Hukuman. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apakah kita selama ini mengartikannya sama? Apakah sama selama ini? Sejujurnya saya juga merasakan hal itu. Saya menyamakan selama ini pemikiran kita hukuman dengan konsekuensi itu sama. Nama lain istilahnya kalau bagi kita. Ternyata hukuman itu berbeda dengan konsekuensi. Hukuman itu tidak ada perjanjian atau persetujuan kita dengan murid. Contohnya seperti anak datang terlambat, push up 10 kali. Anak tidak senam dengan betul, suruh spot jam 30 kali. Itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali Bapak Ibu. Atau kita tidak ada persetujuan sebelumnya dengan siswa. Apa akibatnya? Anak mendongkol, mereka tidak serius menjalankan hukumannya. Sedangkan konsekuensi itu adalah hal yang sebelumnya sudah kita buat persetujuan dengan anak-anak kita. Misalnya di dalam kelas kita sudah menerapkan peraturan kelas, dan saya yakin semua Bapak Ibu di dalam kelasnya sudah menerapkan peraturan kelas. Jadi ketika anak tidak buat PR, misalnya apa kira-kira konsekuensi yang cocok untuk anak-anak yang tidak membuat PR? Diberi pengayaan misalnya. Jadi ada manfaat untuk mereka. Selama ini termasuk saya, sebelum ini kalau anak tidak buat PR kita usir keluar. Akhirnya mereka berkelayapan kemana-mana. Tugas tidak selesai, guru makin pusing ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif. Sifat-sifat positif bisa jadi kejujuran, apalagi kesehatan, kemaslahatan, gotong royong, mandiri. Itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang sering kita gadang-gadangkan di sekolah kita. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan lain-lain. Ada banyak sekali contoh dari nilai-nilai kebajikan. Pokoknya nilai-nilai yang bersifat positif, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lainnya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal secara umum dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif. Kita sedikit kembali lagi ke disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri peserta didik agar peserta didik belajar mengontrol diri mereka sendiri dengan menggali potensinya sehingga tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan universal, nilai gotong royong. Apa yang ingin kita munculkan dari nilai gotong royong? Nilai beriman dan bertakwa. Apa nilai yang ingin kita tunjukkan dari nilai beriman dan bertakwa itu? Ada lagi nilai mandiri. Apa yang ingin kita tunjukkan dari nilai-nilai mandiri tersebut? Nah, kita langsung masuk ke topik kedua, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai motivasi berasal dari luar dan dalam, kita langsung saja ke hukuman dan penghargaan. Kira-kira tadi ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, apakah hukuman dan penghargaan akan membuat siswa semakin disiplin atau tidak? Hukuman dan penghargaan. Nah, kalau hukuman belum tentu, penghargaan mungkin. Ya, benar sekali Bapak. Yang mungkin hukuman tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Ya. Kalau penghargaan, biasanya kita memberikan penghargaan apa contohnya? Ini guru-guru kelas rendah yang sering memberikan penghargaan ya. Apa contohnya Bu Rian? Bu Deni? Mungkin memberikan tepuk tangan, Tepuk tangan.
memberi hadiah berupa materi, barang, bisa bagian lagi permen, coklat. Kira-kira setelah ibu memberikan permen, kira-kira apakah anak itu nagih lagi atau tidak? bisa Bu, misalnya karena dia dapat nilai paling tinggi, kita beri permen. Besoknya ketika dia dapat nilai tinggi lagi, apakah dia tagih permen atau tidak? bisa saja jadi Bisa. Jadi penghargaan ini tidak terlalu efektif kalau berupa materi ya Bapak Ibu. Kita beri makanan, kita beri permen, kita beri pokoknya yang berupa benda itu pelaksanaannya hanya bersifat sementara. Jadi ketika kita tidak memberikan benda tersebut, mereka pasti akan menagihnya dan meminta kembali. Tapi kalau seandainya kita menggunakan penghargaan seperti kata-kata, verbal, nah itu sangat efektif ya Bapak Ibu, malah menambah motivasi dari dalam diri mereka. Nah sekarang restitusi. Pernah mendengar kata restitusi sebelumnya Bapak Ibu? Belum? Sama. Dulu saya mega Pak. Restitusi itu adalah cara penyelesaian masalah berupa diskusi dengan siswa tanpa ada rasa insecure, kalau bahasa keren Pak, tanpa ada rasa rendah diri dari diri anak-anak, tanpa mengatakan bahwa mereka itu bersalah, tanpa membuat mereka merasa sedih ketika guru memarahinya. Tentu ada nanti semacam kiat-kiat kita bersama ya Bapak Ibu, semacam kolaborasi atau aksi nyata kita nanti setelah penyampaian materi ini. Mari kita praktekkan bagaimana cara mempraktekkan segitiga restitusi nanti. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak-anak untuk menghindari ketidaknyamanan ini mungkin yang akan muncul dari pikiran mereka, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti ini motivasinya berasal dari eksternal karena akan dihukum. Yang kedua, jadi bukan dari diri mereka sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah ini tadi penghargaan semacam materi tadi ya Bapak Ibu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi anak seolah-olah merasa tidak ikhlas. Mereka pamrih terus. Jadi secara tidak langsung dengan metode pemberian penghargaan berupa barang, kita mengajarkan anak untuk kurang ikhlas, kurang tulus, kurang ikhlas seperti itu Bapak Ibu. Nah ini juga berasal dari motivasi luar yang berupa imbalan. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang sulit untuk tumbuh di sekolah kita, motivasi dari dalam diri siswa. Nah bagaimana caranya nanti agar teori motivasi internal ini bisa muncul dari anak didik kita. Nah dihukum oleh penghargaan ini sudah kita bahas tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah efek dari dihukum oleh penghargaan. Jadi secara tidak langsung penghargaan itu merupakan suatu hukuman untuk anak-anak kita. Nah ini beberapa efeknya, itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu sama artinya kita dengan menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif bila itu berupa benda, materi ya Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Kalau seandainya kita beri yang satu lagi tidak, nanti anak akan berkecil hati. Lanjut, penghargaan menurunkan kualitas. Lanjut juga penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik karena selalu dipancing dari motivasi ekstrinsik. Lanjut, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah ini situasinya. Kalau seandainya kita memberikan apresiasi, nah seperti ini contoh situasionalnya Bapak Ibu. Pada saat ada murid baru dan kita melihat murid kita menolong temannya itu, nah boleh kita katakan, kemarin ibu atau bapak memperhatikan kamu, apa nilai kebajikan yang dia lakukan? Misalnya dia menolong teman, rasa empati kamu besar sekali ya. Kemudian pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, ibu sangat menghargai sekali kepedulian kamu untuk membantu teman kamu di dalam belajar.
Nah, kemudian pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan, kita berikan lagi apresiasi. Jangan selalu kita minta pungut sampah. Nah, jadi anak-anak ibu, seperti pastinya kita bisa menggunakan kata-kata yang bisa memancing motivasi intrinsik anak-anak kita keluar. Lanjut, nah ini dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman bedanya tidak terencana, berarti kita secara spontan saja lari keliling lapangan, bersihkan WC, dan lain-lain. Kemudian murid tidak tahu yang akan terjadi, berarti murid baru banyak dulu, seperti itu kira-kira. Bersifat satu arah dari guru kepada siswa saja, berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu adalah halnya sudah terencana, sudah kita sepakati sebelumnya sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Berarti ini levelnya hard, ini medium, ini yang apanya, yang lebih baiknya begitu Bapak Ibu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitoring murid. Nah, berbeda dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kira-kira misalnya ada anak yang mencontek, kita panggil, bukan kita marah-marahi, tapi kita tanyakan, Ibu, misalnya seperti ini prakteknya, Bapak, kita panggil anak murid kita, kemudian kita tumbuhkan motivasi dalam dirinya, kita sanjung terlebih dahulu, itu bahasa apanya, Ibu yakin kamu butuh bantuan misalnya karena dia mencontek, membutuh bantuan teman. Ibu yakin kamu butuh bantuan, tapi hal yang seperti itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat? Jadi anak bisa menjawab tidak, Bu, karena itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Berarti mereka secara tidak langsung membangun motivasi dari dalam diri mereka. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kira besok kan ibu jelai, nah, misalnya seperti itu. Atau dalam bahasa, kalau restitusi ini lebih lembut daripada itu Bapak Ibu. Jadi anak itu tidak seolah-olah tidak kita salahkan, mereka juga tidak rendah diri akibat perbuatannya, dan mereka mampu mencari solusi dari diri mereka sendiri. Baiklah Bu, misalnya untuk kedepannya saya tidak akan mencontek lagi, saya berjanji. Nah seperti itu. Jadi kita tidak mencarikan solusi, tapi siswa sendiri yang mencarikan solusi untuk permasalahan dirinya sendiri. Jadi itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada beberapa contoh tindakan. Nah, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu namanya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Nah, bedanya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, di sana ada nilai tanggung jawabnya. Jadi secara spontan dia mau menggantikan kertasnya, berarti sudah ada muncul dari dalam diri untuk mengganti, berarti itu yang disebut dengan konsekuensi. Karena kita sebelum ini nanti akan membuat sebuah keyakinan kelas namanya Bapak Ibu. Mungkin di kelas kita sudah ada peraturan, nah dari peraturan itu kita akan buat keyakinan kelas, dari keyakinan kelas itu akan kita jadikan nanti sebuah disiplin positif. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu sudah muncul atau belum Bapak Ibu motivasi dari dalam dirinya? Sudah, nah makanya disebut dengan konsekuensi. Nah, murid disuruh, berarti ini masih disuruh, berarti berasal dari luar ya Bapak Ibu. Nah, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran, namanya konsekuensi. Kenapa? Karena mungkin di sini situasinya adalah sudah ada perjanjian antara guru PJOK dengan siswanya. Kalau seandainya kalian telat, maka konsekuensinya lari keliling lapangan. Jadi siswa tidak akan kaget lagi. Jadi kalau mereka sudah telat 10 menit, mereka pasti akan melakukan
lari 10 keliling lapangan, karena sudah memang ada perjanjian sebelumnya antara guru dengan murid. Jadi intinya kalau untuk hukuman langsung datang dari kita sebagai motivasi ekstrinsik, sedangkan untuk konsekuensi sudah mulai tumbuh nilai-nilai motivasi internalnya. Nah, nanti dengan mengaplikasikan restitusi itu semuanya kita serahkan kepada siswa kita. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan seperti konsekuensi, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, kita lanjutkan saja dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kira-kira sama tidak Bapak Ibu dengan peraturan sekolah, peraturan kelas? Keyakinan kelas apakah sama tidak dengan peraturan kelas? Ya, kesepakatan kelas. Kesepakatan berarti sama tidak dengan keyakinan kelas atau sama tidak dengan peraturan kelas? Berbeda, sama. Oke, kita ice breaking sebentar ya Bapak Ibu. Ice breakingnya adalah fun activities to get to know each other. Nah, ini ada flag challenge atau challenge bendera. Nah, Bapak Ibu akan memainkan game sedikit. Kita akan lihat yang pertama look at the flag. Kita akan lihat gambar benderanya. Kita guess the country. Kita tebak ini bendera negara mana. Dan what comes in your mind if you see the flag? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu jika Bapak Ibu melihat gambar bendera ini? Spontan saja ya Bapak Ibu, dengan suara yang keras. Oke, ini bendera. Which country is this? Ini bendera mana Pak Ujang? Pak Bung? Ya. Hah? Brunei. Yang lain? Ini bendera mana? Ada yang tahu? Ibu? Singapura? Bu Gadis? Bu Yona? Nah, langsung saja. Ini adalah bendera Spain atau Spanyol. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika kita mendengar kata Spanyol? Sepak bola. Apalagi kira-kira yang lain? Siapa pemain sepak bola terkenal Spanyol? Pak Ujang? Gue nggak tahu. Ronaldo, Portugal atau Spanyol Pak Ujang? Portugal. Oke, lanjut. Which country is this? Jerman. Very good Bu Deni. Germany, excellent. Nah, apa yang Ibu pikirkan dari Jerman tadi? Hitler. Apa lagi? Negara adikuasa. Negara adidaya. Mobil terkenal dari Jerman? BMW, Mercedes-Benz. Oke, lanjut. Which country is this? Australia. Very good Bu Deni. Ini adalah Australia. Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar kanguru? Apa lagi? Koala. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir, which country is this? Swiss. Very good Pak Ujang. Ini adalah bendera Switzerland. Apa yang kita bayangkan mengenai Swiss ini? Salju. Ya, kesehatannya sangat baik ya Pak. Negara yang terkaya juga ya di Eropa. Lanjut, which country is this? Ya, Japan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika kita membayangkan nama Jepang ini? Disiplin, Gunung Fuji. Apalagi Bu Yana? Bunga sakura. Ramen. Oke, kita lanjut saja. Nah, kita lanjut kembali ya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Berarti ini tidak sama ya Bapak Ibu antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, untuk lebih paham, di sini ada bagan. Nah, di sini ada lingkaran-lingkaran.
Nah, yang paling kecil itu adalah peraturan kelas. Jadi ini yang akan kita cobakan Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakannya meskipun ada mungkin sebagian yang bukan dalam bentuk tertulis ya Bapak Ibu, tapi yakin pasti ada yang sudah membuat dalam bentuk tertulis. Yang pertama peraturan kelas. Peraturan kelas, setelah kita memahami beberapa materi yang lalu, apakah peraturan ini bersifat satu arah atau dua arah Bapak Ibu? Dua arah, berarti kita berkomunikasi dengan siswa. Kira-kira peraturan seperti apa atau apa keinginan-keinginan anak siswa di kelas kita untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman, yang aman, yang tenang. Selama ini di sekolah kita apakah sudah berjalan peraturan kelas ini Bapak Ibu? Sudah. Kemudian lagi peraturan-peraturan kelas itu, misalnya kita bisa meminta pendapat kepada setiap siswa mereka maunya seperti apa. Misalnya, saya lupa Bos Fido, misalnya tidak datang terlambat. Tidak, apa lagi contohnya Bu Deni? Contoh peraturan kelas. Melaksanakan piket. Tidak berjalan dalam belajar. Nah, kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah berasal dari nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ada gotong royong, mandiri, beriman bertakwa, tolong menolong, mandiri, tanggung jawab, dan lain-lain. Pokoknya yang banyak itu kesehatan. Nah, sampai ke sana. Misalnya apabila bukunya panjang, nah apa kesepakatannya? Kita harus jangan guru yang menentukan akan ibu karet sampai luku-luku, jangan seperti itu Bapak. Jadi kita minta kira-kira siswanya mau seperti apa. Nah, berdasarkan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas yang bersifat negatif tadi, misalnya tidak terlambat datang ke sekolah, tidak terlambat masuk kelas misalnya. Jadi kita rubah dulu ke dalam kalimat positif, karena kita ingin semuanya serba positif. Kalau tidak datang terlambat kan masih berbentuk negatif ya Bu ya. Jadi tidak datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas yang banyak tidak itu kita rubah ke dalam kalimat-kalimat positif. Berarti semuanya sudah menjadi peraturan kelas kita. Kemudian kita jadikan itu sebuah keyakinan. Misalnya tadi datang ke dalam kelas tepat waktu. Nah, itu keyakinan kelas yang mana itu Bapak Ibu? Keyakinan ke nilai-nilai positif yang mana itu? Disiplin. Nah, betul Bu ya. Berarti datang masuk ke dalam kelas tepat waktu. Nah, ini adalah nilai disiplin. Misalnya lagi tidak mencaci teman. Kira-kira bahasa positifnya seperti apa Bapak Ibu? Tidak mencaci teman, tidak menghardik teman, berbicara dengan sopan. Nah, kira-kira itu nilai keyakinan kelas yang mana itu yang kita ambil dari nilai kebajikan universal tadi? Ya, sikap yang spesifiknya seperti apa? Sikap apa kira-kira? Akhlak, akhlak, budi pekerti misalnya. Jadi kita tanamkan seperti itu kepada siswa kita. Jadi jika mereka melakukan pelanggaran yang sudah kita sepakati tadi, kita buatkan juga konsekuensinya, tapi dari siswa, dari motivasi diri mereka, bukan kita hanya sebagai wadah saja. Jadi setelah mereka buat, kita coba terapkan beberapa kali. Apakah ini bisa berjalan dengan baik atau tidak nantinya dalam aksi nyata kita nanti Bapak Ibu. Nah, nanti jika sudah terwujud, maka akan menciptakan lingkungan yang lebih positif, karena anak tadi sudah tahu kalau terlambat 10 menit dia harus ngapain. Kita tidak perlu lagi marah-marah. Jadi bisa mengurangi stres kita sebagai guru, bisa mengurangi rasa dongkol kita kepada siswa pun juga enak sama kita. Jadi kita tidak push up. Anak-anak pasti akan membalik kepada kita, dia pasti akan marah kepada kita. Paling kurang mereka terpaksa melakukannya dan dalam hati pasti ada jengkel, dan besok juga pasti akan diulangi lagi karena bersifat jangka pendek gitu Bapak Ibu. Nah, ketika sudah terlaksana, maka sudah akan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Lingkungan positif akan memunculkan karakter atau budaya yang lebih positif di sekolah kita. Itu kira-kira Bapak Ibu.
Lanjut, nah ini peraturannya, ini kayak ini contohnya tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sudah kita ganti ke kalimat positif ya Bapak Ibu. Yang tadi mungkin yang dari anak-anak kita tidak datang terlambat atau tidak mencoret-coret buku atau meletakkan buku. Pokoknya kalimat-kalimat yang tadi kita jadikan ke kalimat positif. Nah, keyakinan kelasnya yang seperti ini. Misalnya dilarang menggunakan narkoba. Kalau anak kita alhamdulillah tidak ada yang menggunakan narkoba. Nah, kita bisa ganti dengan tidak merokok. Berarti kan nilainya nilai kesehatan. Nah, silakan Bapak Ibu kembangkan nilai kesehatan itu seperti apa. Gunakan masker. Ini nilai-nilai apa? Nilai keselamatan. Misalnya kalau ada anak kita yang pakai sepeda, bagaimana cara mengatakannya? Apa keyakinan mereka? Nah, seperti itu caranya. Kemudian lanjut, langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas tadi juga sudah disinggung sedikit ya Bapak Ibu. Berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Nanti Ibu Bapak bisa search di Google, banyak itu sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita sambungkan nanti ke sana. Kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Berarti setelah kita selesai membuat keyakinan kelas, kita diskusikan lagi dengan siswa mana yang patut, mana yang tidak, dan apa yang harus kita lanjutkan dalam kegiatan berikutnya. Dan meninjau ulang kembali kira-kira anak-anak Ibu setelah 2 minggu kita melaksanakan disiplin positif di dalam kelas kita, apa yang anak-anak Ibu rasakan. Berarti kita refleksikan kepada siswa bagaimana rasanya setelah 2 minggu, apakah kelas kita lebih nyaman, apakah anak-anak Ibu mengalami pemulihan. Nah, bisa kita tanyakan kembali setelah beberapa saat. Kemudian lagi, nah kita masuk ke topik keempat mengenai kebutuhan dasar. Oh iya Bapak Ibu, silakan cicipi makanan yang tersedia, minum Bu. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Apa kira-kira kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Tidur, istirahat, refreshing, ya. Nah, di sini ada 5 kelompok besar mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, seperti yang dikatakan Bu Deni sama Pak Ujang tadi, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, kasih sayang, rasa diterima. Kalau ini rasanya sudah lebih banyak dipenuhi oleh orang tua di rumah ya Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima mungkin belum sepenuhnya diterima oleh siswa kita di rumah. Tugas kita sebagai guru juga memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anak tersebut, dan kita tahu latar belakang anak didik kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan kita tonjolkan, rasa diterima dan dipedulikan. Jadi anak-anak yang suka mencari-cari perhatian, yang suka mengganggu teman, yang suka aneh-aneh di sekolah, ternyata nilai inilah yang kurang bagi mereka, rasa kasih sayang dan rasa diterima di dalam keluarganya. Kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kan ada sebagian anak-anak kita yang merasa tidak diterima di dalam kelas, bagaimana peran kita sebagai guru. Kemudian rasa penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Jadi anak-anak mungkin di rumah tidak begitu bisa didengar orang tua karena mungkin sibuk. Nah, di sekolah mungkin karena anak itu cerewet, mungkin kita juga ikut-ikutan marah kepada anak-anak tersebut. Cerewet benar, ternyata mereka di rumah kurang didengarkan, bisa jadi. Kemudian nilai kebebasan, ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, anak-anak yang suka aneh-aneh itu mungkin juga ada indikasi melakukan hal-hal yang baru. Mungkin dia di rumah tidak punya laptop, nah di sekolah baca-baca. Jadi tugas kita jangan kita marahi lagi Bapak Ibu. Kita tanyakan, apakah kamu punya laptop? Nah, mungkin bisa seperti itu nanti. Kesenangan, bermain, humor. Mungkin anak-anak yang sering tertawa-tertawa di rumah ternyata mereka tidak ada rasa humor sedikit pun. Orang tua pemarah, tempat lingkungan tidak mengizinkan. Di sekolah mereka suka tertawa-tertawa, berbaris tertawa, guru tertawa di belakang. Ternyata
sense of humor mereka di rumah itu sangat kurang. Tidak ada yang menghibur mereka di rumah. Mungkin di rumah mereka frustasi, atau mungkin ada sebagian anak yang di rumah, ini pengalaman ya Bapak Ibu, saya lihat di rumah, di sekolah dia bandel, di sekolah dia suka menjawab perkataan guru, ternyata di rumah dia menyambi umpui. Di TikTok saya lihat. Nah, itu ya. Antusiasme tertawa itu kurang mungkin di rumah, jadi itu yang harus kita penuhi, kebutuhan-kebutuhan itu di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini ada salah satu contoh kasus Ibu Ambar sebagai wali kelas 7 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Berapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kalau Ibu berada di posisi Ibu Ambar dan banyak siswa yang mengadukan Doni suka mengambil bekal-bekal temannya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa Pak Bu? Biasanya kita Pak. Iya, kita panggil ya. Kemudian apa lagi, Bu Ria? Memberinya makanan. Makanannya sudah dimakan, Bu. Nah, ternyata ini kemungkinan yang dirasakan oleh si Doni. Mungkin dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi perlu kita tanyakan terlebih dahulu, jangan langsung kita hardik, jangan langsung kita marahi. Seperti itu mungkin nilai kebertahanan ya, survival, bertahan hidup, survival. Kemudian dia merasa senang temannya jika dia memperhatikan dia, bukan karena lapar tapi karena suka, mungkin dia menyukai seseorang. Nah, mungkin itu yang kurang dari si Doni ini. Mungkin juga dia merasa hebat karena temannya takut, mungkin dia merasa dia jagoan di dalam kelas. Kemudian dia mungkin merasa bosan dengan bekalnya yang itu ke itu saja. Mungkin sambatan dua aja. Iya, nasi goreng. Mungkin dia merasa melihat bekal temannya menarik seperti itu. Mungkin juga dia melakukannya karena iseng saja dan dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya. Mungkin dia sangat menikmati anak-anak yang suka menangis. Psikopat kata Bu Deni, ya menikmati saja karena ekspresi temannya pergi mengadu ke ibu guru, dia tertawa, berarti dia sangat menikmati. Berarti yang belum terpenuhi adalah hiburannya yang belum terpenuhi oleh anak tersebut, makanya dia melakukan banyak hal seperti itu. Nah, kita langsung ke topik kelima, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kira-kira selama ini dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu banyak melakukannya pada posisi yang mana? Ada 5. Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Kira-kira secara umum Bapak Ibu bisa baca ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira posisi Ibu sekarang berada di posisi mana? Penghukum kah? Pembuat rasa bersalah kah selama ini? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Manajer. Alhamdulillah ya, berarti sudah berada di puncaknya, sudah bagus, berarti identitas keberhasilannya sudah sukses. Kita bisa menghargai diri siswa kita sendiri. Tapi kalau kita sebagai penghukum, nah biasanya kita seperti ini Bapak Ibu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti posisi kita masih dalam tahap penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, berarti kita ngancam-ngancam. Ibu Agia nilai dong, seperti itu kira-kira. Hasilnya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan anak-anak sering berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, guru ini dianggap remeh oleh siswa. Nah, Bapak itu paling akan marah-marah lagi kalau kita melakukan ini, palingnya ekspresinya pasti akan seperti itu lagi. Nah, ini kata-kata murid, dadan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini lo tahu karena dia sudah tahu kebiasaan kita marah-marah. Nah, apa dampaknya pada murid? Murid akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau di sini kita berceramah, kita sudah tidak marah lagi, tapi kita sering berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini.
ibu kecewa. Nah, ibu kecewa ternyata kamu seperti ini ya. Jadi anak-anak merasa rendah diri dan merasa bersalah. Berarti itu posisi kita kalau seandainya kita sering menyelesaikannya dengan kata-kata yang seperti ini. Berarti kita sering membuat anak merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Panik ibu mengicik kayak kojo baru. Nah, berarti ini adalah pembuat rasa bersalah baru ibu-ibu. Nah, hasilnya anak-anak berbohong. Sering daripada lebih baik dia menyangkal. Padahal ibunya yang mengambil, ternyata dia menuduh teman yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas masih lumayan, masih dianggap sama guru sama muridnya. Nah, murid paling akan berkata maaf bu, karena dia sudah merasa bersalah. Itu yang akan keluar dari muridnya, maafkan saya bu. Nah, sampai di sana saja tidak ada yang belum ada keinginan untuk memperbaikinya. Nah, dampak pada murid merasa rendah diri, jadi insecure lama-lama sampai besar dia selalu merasa bersalah dengan apapun yang dia lakukan. Karena kita sering membuat dia merasa bersalah. Jadi sampai besar dia mungkin akan tercipta karakter malu, rendah diri, minderan dan sebagainya. Itu karakter yang akan muncul nanti Bapak Ibu. Kemudian kalau teman, kita merasa berteman dengan anak-anak itu. Contohnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukanlah untuk ibu tugas ini. Nanti ibu dimarahi ibu kepala sekolah. Jadi bahasanya itu sudah sebagai bahasa kita dengan seolah murid itu merasa kita ini adalah temannya. Jadi tidak begitu kentara antara guru dengan murid. Nah, jadi hasilnya nanti akan ketergantungan. Mungkin seperti ini, anak-anak ibu tolonglah buat PR-nya. Nanti yang buat PR kasih nilai yang paling tinggi. Nah, jadi anak murid ketergantungan dengan hasil yang akan kita sampaikan tadi. Begitu. Kemudian kaitannya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena kita sudah dianggapnya sebagai teman. Mungkin suatu saat nanti setelah SMP, SMA mereka masih ingat yang kita kalau ibuku ibu benar, rasa kawan jauh ibu benar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian murid berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Ini yang negatifnya ya. Saya kira Bapak Ibu ini adalah teman saya. Ternyata Ibu memberikan nilai saya jelek. Nah, jadi ada ketergantungan dari siswa kita. Dampaknya siswa jadi lemah karena bergantung kepada kepada kita tidak mandiri karena dia menganggap kita bisa membantunya karena kita ini dianggap sebagai teman. Nah, kalau sebagai pemantau kita posisi kita menghitung dan mengukur. Misalnya kamu terlambat, kamu tahu kan peraturannya, berarti kita mengontrol siswa. Sebagai pemantau. Nah, di sini siswa bisa menyesuaikan diri. Kalau diawasi, kalau tidak diawasi, lakukan lagi. Nah, kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Oh, ibuku kurang disiplin. Kalau masuk ibuku, wah siap-siap. Nah, jadi agak sedikit takut dengan kita. Nah, murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, karena murid merasa terpaksa karena kita hanya memantau saja. Jadi murid mau mengerjakan ketika kita menginstruksikan kalau kita ada. Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi. Kalau tidak dikerjakan, pasti saya akan begini. Kalau tidak saya patuhi, pasti saya akan dimarahi. Seperti itu. Kalau ada hadiah, saya mau. Kalau tidak, saya tidak mau. Nah, kalau di tahap manajer, ini sudah datang dari dalam diri siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Yaitu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun di dalam peraturan yang sudah kita buat tadi, berdasarkan nilai-nilai positif tadi. Berarti kita hanya bertanya-tanya kalau ada siswa yang terlambat, kamu kenapa terlambat? Apakah ini sudah sesuai dengan peraturan yang sudah kita buat? Kalau tidak, kamu tahu apa konsekuensinya? Jadi murid sudah tahu apa yang harus dia lakukan karena kita sudah sepakati sebelumnya. Kemudian apa yang kita yakini, ini contoh kata-katanya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kamu mengambil tipnya si A ya? Iya Bu, kira-kira apa motivasi kamu? Apakah kamu tidak punya tip Punya Bu, tapi kenapa kamu ambil? Karena saya belum punya warna yang seperti itu misalnya. Nah, biarkan siswa berbicara, kita hanya sekedar
manajer hanya bertanya sedikit-sedikit Bapak Ibu. Kita hanya posisi kita lebih tinggi dari pemantau ini. Kalau manajer hanya sedikit bertanya, siswalah yang menggali dirinya sendiri. Nah, kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang lebih positif karena sudah terikat dengan nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang baik tadi. Nah, katanya bisa jadi murid begini, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi mereka pola pikirnya sudah hot, sudah tinggi, high thinking, nah, seperti itu. Kemudian menguasai diri, jadi dia bisa mengontrol emosi, menguasai diri, bagaimana cara memperbaiki diri dan keadaan. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Hormat pada bendera 1 jam, itu adalah contoh penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, kalau posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat yang seperti ini lagi ya. Paling kita mulainya dari sini ya, kalau penghukum kita sudah tidak lagi. Kita biasanya seperti ini dalam menyelesaikan masalah ya Bapak Ibu ya, sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau kalimatnya seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya karena kita sudah susun. Setelah upacara kamu beli atributnya. Jadi ini ada sambungan, bukan berarti tidak membawa itu kita suruh lari keliling lapangan. Berarti kamu sudah tahu kamu salahnya di mana, biarkan siswa itu menjawab sendiri. Bagian mana yang kamu langgar, kedisiplinan katanya. Jadi dia tahu nilai-nilai apa yang dia langgar. Kemudian setelah ini baru kita berikan sedikit penguatan. Nah, setelah ini kamu bisa beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, nanti siswa yang akan jawab. Jadi kita tinggal tanya-tanya saja. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu. Jadi siswa yang berpikir sendiri apa yang akan dia lakukan. Kalau seandainya tidak kena, kita yang memperbaikinya. Oke, topik terakhir Bapak Ibu, yang segitiga restitusi. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan restitusi tadi? Ada 3 cara. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, bagaimana caranya? Ketika anak merasa bersalah, kemungkinan ketika mereka datang ke kita itu apa perasaan mereka? Takut? Cemas? Mungkin ada yang tidak mau, ya. Nah, kita stabilkan dulu emosinya, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita menjudge. Nah, seperti ini caranya Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak terluput itu ibu sendiri ya. Misalnya gunakan kata-kata yang membangun. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu juga pernah ada kakak-kakak kamu yang seperti ini. Jadi mereka merasa tidak sendiri, mereka tidak terlalu buruk di mata mereka sendiri. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Setelah mereka tenang, baru kita validasi tindakannya yang salah. Misalnya tadi dia berkelahi, atau itu kita validasi, berarti kita berikan nilai, kita validkan ini salah, itu benar dengan cara apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kira-kira selain baca kartu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya lagi, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi kita lebih banyak bertanya-tanya dulu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi tindakan yang salah, mereka pasti nanti akan menjawab bermacam-macam motivasi, bermacam-macam alasan. Nah, setelah itu baru kita berikan penguatan karena kita di sini memvalidasi apakah betul tindakannya itu atau salah. Nah, baru tahap ketiga itu menanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi di dalam kelas contohnya. Kalau antar kelas berarti itu keyakinan sekolah lagi namanya. Nah, tanyakanlah keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kalau berkelahi, keyakinan apa itu yang kita langgar. Beri siswa pengetahuan apa, berarti kan sudah tahu tadi itu nilai apa yang sudah dilanggar, pasti dia tahu jawabannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kita tanyakan keyakinan kamu ini sering bertengkar nanti mau jadi apa. Jadi bukan dengan nada yang tinggi ya Bapak Ibu, tapi dengan kasih sayang, seperti itu cara menanyakan. Jadi ada 3 caranya. Yang pertama menstabilkan identitas,
memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah kita terapkan tadi di dalam kelas, dari peraturan kelas, kalimat positif, keyakinan kelas, budaya positif. Nah, itu dia. Nah, ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu wajar. Di dalam tahap menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu atau Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Mungkin karena anak ini misalnya dicontek, nah jadi kamu wajar merasa hal seperti itu karena kamu semalam sudah belajar dengan dia, tahu-tahu dicontek oleh teman, wajar kamu marah, wajar kamu berkelahi dengan teman kamu gara-gara tugas kamu dicontek oleh teman kamu. Nah, jadi kita menstabilkan identitasnya dulu agar tidak berapi-api emosinya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Ini contohnya, membantu anak, tujuannya membantu anak untuk mengenal basic need apa yang dia butuhkan tadi, rasa dicintai, rasa dihargai, kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, seperti ini kira-kira kalimat yang bisa kita munculkan Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Nah, ini sudah lumayan ini ya, daripada yang lebih buruk daripada ini ya. Misalnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang berharga bagi diri kamu. Misalnya, kepalanya ditonjok oleh temannya. Kemudian karena kepalanya sakit, ditonjok lagi temannya. Berarti yang salah kan dua-duanya. Berarti kedua-duanya kita ibu bangga karena bukan bangga karena berkelahinya, karena kamu telah tahu bahwa kepala ini adalah sangat berharga, sangat dilindungi. Jadi wajar kalau kepala kamu ditonjok, kamu tonjok lagi, tapi bukan memvalidkan ya Bapak Ibu. Boleh tonjok-tonjokan berarti nanti salah lagi ya. Jadi kita aksinya itu untuk melindunginya, mungkin dia marah atau dia melakukan sesuatu, kita validasi dulu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian menanyakan keyakinan. Tahap terakhir, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Kamu kan sudah tahu, kemarin kita sudah merumuskan keyakinan kelas. Kira-kira nilai apa yang kamu langgar? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kalau jika kamu masih melanggarnya, soal kelas yang nyaman ya Wak lainnya, karena Wak kesepakatan kelas masih kamu langgar, seperti apa kira-kira lagi ya? Berarti bisa kita tambahkan ke peraturan kelas kita yang baru. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, refleksinya ada 4 pertanyaan yang mungkin bisa Ibu Bapak jawab. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi hari ini? Ya, pertama cara mengubah sikap kita terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Mungkin selama ini kita tidak sesuai dengan apa yang telah dipaparkan tadi. Jadi mungkin berbaliklah istilahnya, berbalik dari apa yang disampaikan tadi. Ibu yang lain? Yang pertama, yang keduanya lagi mungkin dengan adanya diskriminasi ini, mungkin kami lah istilahnya semuanya mungkin mendapatkan hal-hal yang baru, mudah-mudahan kedepannya bisa dirubah. Contohnya mungkin di antara kita ini ada yang belum hadir, contohnya Ibu Dina yang sering melakukan hal yang sesuai dengan apa yang dipaparkan tadi. Contohnya menyurai lapangan push up itu kan sebagaimana yang disampaikan tadi itu tak cocok kan. Sementara seharusnya jadi hadir, itu kan itu yang kita harapkan tadi. Jadi kalau kita menyampaikan langsung kepada orang yang bersangkutan, mungkin dia seolah-olah kita langsung mengajar, tapi secara umum mungkin dia bisa merasakan kan gitu.
terasa Nah, kesalahan-kesalahan kita terasa. Pak Abu, tambahannya yang nomor 1 Pak? Pas. Sudah pas. Oke, berarti tadi ada pelajaran, kalau tidak semuanya ada beberapa hal yang penting yang sudah kita apakan ya Bapak Ibu. Kita belajar dari kesalahan kita bersama, termasuk saya juga. Lanjut pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan, Koreksi diri. koreksi diri, refleksi diri, ya. Lanjut pertanyaan ketiga, peran Ambong seperti apakah yang saya lakukan selama ini? Peran kita sebagai pengambong secara umum Pak, baik itu dalam kelas maupun selama kita mengajar di UPT SDN 06 ini, peran kita tadi kalau peran posisi tadi ada 5 ya, berarti tadi sudah terjawab. Ada yang penghukum mungkin sesekali, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman. Semuanya mungkin sudah kita aplikasikan ya Pak ya. Cuma kadang tergantung mood kita lagi apa. Mungkin karena kita sedikit ada masalah, jadi ada teori ekstrinsik juga dari kita. Oke. Yang keempat, saya akan menjadi Ambong yang seperti apakah setelah ini? Mungkin di sini kita minta jawabannya satu-satu dari guru-guru kita ya. Kita mulai dulu dari Ibu Kepala Sekolah kita. Saya akan menjadi Ambong yang seperti apakah setelah ini, Bu? Mungkin yang bisa dilakukan setelah mempelajari materi ini, Ambong itu istilahnya mengamong murid, bahasa Jawa, mengamong, sistem ambong itu berpihak kepada murid, lebih memperhatikan siswa kita. Seperti itu, Bu. Mungkin mengajak siswa seperti tadi, bukan mengemukakan misalnya kata-kata pemerintah ambil sampah, jadi kita mengajak misalnya seperti tadi kata-kata, ada kata yang negatif kita rubah menjadi kata-kata yang positif. Tidak membawa sampah pada tempatnya. Jadi mungkin kita pakai kalimatnya begini, mari buang sampah di tempatnya. Kalau Bu Yona kira-kira diaplikasikan dalam kelas masing-masing sebagai guru kelas ya Bapak Ibu, karena rata-rata yang hadir adalah Bapak dan Ibu guru kelas. Kalau Ibu Yona guru kelas 5 kira-kira akan menjadi Ambong seperti apa setelah kita melaksanakan diseminasi ini, Bu? Mungkin tidak akan menghalangi siswa dan tidak terlalu memaksa siswa mengikuti kehendak saya. Ya. Bu, oke lanjut Ibu Gadis guru kelas 2. Terlebih dahulu saya memberikan nilai-nilai positif dan mengajak siswa tersebut untuk menunjukkan hal-hal yang positif. Misalnya mengajak mereka membersihkan kelas, saya dengan murid membersihkan kelas bersama, mengajak siswa melakukan hal-hal yang positif, dan siswa tersebut otomatis mencontoh apa yang kita lakukan. Berikan contoh teladan dulu ya Bu ya. Oke lanjut Ibu Ria guru kelas 1 kita. Mungkin khusus untuk di kelas 1, sebelum anak yang melakukan, kita terlebih dahulu yang melakukan. Misalnya datang tepat pada waktunya, mungkin kita juga harus datang cepat pada waktunya. Seperti kalau seharusnya kita masuk kelas, kita tidak dulu waktu untuk masuk kelas. Setelah jam pelajaran selesai, ganti dengan guru kelas ini, kita langsung masuk. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, mungkin anak kelas 1 ini sering membawa sampah sembarangan ya. Jadi kita bisa menjadi contoh, mungkin ada sampah yang pas di depan kita tidak perlu menyuruh anak itu. Jadi kita bisa langsung mengambilnya. Jadi nanti secara otomatis anak tersebut mungkin bisa meniru. Oke bagus sekali, terima kasih Bu Ria. Lanjut kepada Ibu Deni guru kelas 4.
Terima kasih Bu Demi. Selanjutnya Bapak Ujang, Humas 3. Terima kasih sebagaimana yang telah Ibu sampaikan ke paparan tadi. Pertama tadi kita jangan selalu menjustis anak bersalah apabila terjadinya pertengkaran antara seorang siswa dengan siswa. Jadi kita sering menjustis siswa yang memulai yang selalu kita persalahkan, kan belum tentu. Nah, jadi kita selalu seperti itu, selalu kita memarahi. Walaupun dia seorang anak yang nakal, tapi belum tentu dia selalu nakal kan. Tapi mungkin ada yang hal-hal yang dibawa dari rumah, mungkin diapakannya di sekolah, dilampirkannya di sekolah. Nah, jadi mungkin anak-anak kita itu awak sendiri mungkin semuanya lah kurang memahami sosial anak di rumah. Seharusnya kalau sekolah yang bagus tentu harus mengunjungi rumah siswa kita sendiri. Karena yang sering bermasalah itu sebaiknya kan kita kunjungi dia rumah apa masalahnya. Begitu juga hal-hal anak-anak kita mencuri apa kita cari solusinya, artinya penyebabnya bagus. Sering nggak mencuri mungkin nggak cukup belanjanya dari rumah atau makanannya dari rumah kan itu dari. Jadi itu yang kurang bagi kita bersama di sini kan. Nah, kalau saya lihat dulu pernah juga ya di TV ya itu kan guru itu betul-betul dia mengunjungi rumah siswa itu walaupun 1 kali setahun lah umpamanya. Mungkin bahwa selama ini belajarnya anak kurang, penyebabnya kan awal cari. Jadi untuk kedepannya setelah apa yang Ibu sampaikan paparan tadi itu sangat bertolak belakang dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Kita hanya berusaha menyelesaikan hanya sekedar di sekolah. Kita beri nasihat, kita beri hukum ya selesai, hanya sekedar hukum. Itu yang dapat. Terima kasih Pak. Berarti fungsi kita sebagai guru tidak hanya di sekolah, tapi kita juga sesekali mencari tahu apa kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita yang belum terpenuhi di rumah sehingga berimpas ke perlakuan mereka di sekolah. Baik, yang terakhir Bapak Abu sebagai guru kelas 6. Saya kira Bapak akan menjadi omong seperti apa setelah melakukan diseminasi. Biasanya saya lakukan karena mungkin di sini kita baru mungkin kurang apa yang bisa kita lakukan. Di sini kita akan membuat suatu aturan-aturan yang tertentu dalam kelas supaya anak didik itu bisa mengetahui bagaimana aturan-aturan yang tidak selalu mendukung dia. Itu kalau dia melanggar aturan itu karena kita sudah sepakati dengan dia, kita akan tidak saja atau memberikan pertanyaan-pertanyaan atau memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dibuatnya. Nah, itu karena mungkin itu yang yang telah saya lakukan selama ini karena melihat situasi kelas masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya lakukan. Saya ingin mungkin setelah menyimak dari awal tadi, mungkin kalau ada mungkin tingkat-tingkat yang belum sesuai itu saya akan sesuaikan dan saya akan berusaha bagaimana untuk merubah anak itu menjadi kayak yang lebih baik. Tambahan dari Bu Terlebih dahulu kita akan bisa mengintrospeksi diri anak. Caranya seperti ini dengan mengetahui latar belakang anak tersebut berasal dari keluarga yang menikah, yang menyenangkan, yang makmur. Dan anak tersebut berpikir seperti ini. Seandainya mereka sering dididik atau diajarkan, kita lebih bisa
menggauli mereka bagaimana situasi bagaimana caranya berteman gitu kan, dan kita akan bisa membagi potensi dari diri mereka, apa potensi atau nilai yang ada dalam diri mereka juga bisa kita gali dan bisa kita kembangkan dan menjadi acuan untuk Ya, bagus sekali tambahan dari Bu Gadis, dan itu pun tersampaikan dari Bu Gadis. Ya, betul sekali bahwa kita menerapkan budaya positif ini tidak terlupa dari aset apa yang kita miliki di sekolah. Kalau kita ingin menanamkan nilai beriman dan bertakwa, tentu asetnya guru terlebih dahulu. Apakah guru sudah beriman dan bertakwa? Apakah kita ingin menerapkan nilai siswa ingin sholat zuhur misalnya? Apakah gurunya semuanya sudah sholat zuhur, atau apakah guru mampu menghadirkan diri ketika sholat zuhur? Atau kita ingin murid kita bertutur kata yang baik? Aset yang pertama yang kita miliki adalah diri kita sendiri dulu. Jadi motivasi diri kita sebagai guru, karena kita digugu dan ditiru. Jadi kita mulai bagaimana cara kita memperlakukan siswa berbahasa yang baik, tentu juga akan ditularkan oleh siswa kita. Juga seperti sarana dan prasarana yang sudah cukup bagi kita di sekolah ini ya Bapak Ibu. Musola kita difasilitasi oleh masyarakat Batu Basa, kemudian kita punya lapangan, kemudian tong sampah. Bagaimana kita memanfaatkan aset-aset tersebut untuk menerapkan budaya yang positif. Seperti tambahan Bu Gadis tadi juga menelusuri, dan juga bapak-bapak yang lain tadi menelusuri latar belakang siswa kita. Itu juga salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya-budaya positif ini. Nah, sekarang sampailah kita kepada penutup. Nah, di sini ada beberapa saya rangkum. Yang pertama, budaya positif di sekolah tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya. Ini perlu kolaborasi kita antara kepala sekolah, majelis guru, siswa, orang tua, dan sampai seperti ini Bapak Ibu. Meskipun kita sudah menerapkan nilai di sekolah, tentu ada umpan balik dari orang tua. Orang tua juga harus, kenapa anak saya seperti ini hukuman, bukan hukuman lagi ya, konsekuensinya seperti ini, karena kita bisa jawab ini adalah peraturan yang sudah kami buat bersama-sama. Tentu kita bisa melibatkan komite kelas kita nantinya dalam mungkin ada beberapa kali pertemuan, bisa kita sampaikan kepada wali murid kita. Kemudian dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi tadi, dan komunikasi yang efektif antar kita semua warga sekolah. Bagaimana kita bisa saling berkolaborasi, tidak saling menyalahkan. Kalau peraturan kelas tentu mungkin ada yang berbeda, ada yang sama. Jadi jangan sampai kita menjudge, guru kelas 4 seperti ini, guru kelas 1 seperti ini. Itu adalah ketetapan kelas masing-masing kita. Yang penting nilai positifnya ada ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin positif adalah motivasi internal, berasal dari diri siswa tersebut. Posisi kontrol terbaik seorang guru ketika mensikapi masalah atau pelanggaran anak adalah posisi sebagai manajer. Tindakan yang tepat untuk mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nanti untuk penjelasan lebih saya bisa mengirimkan modul kalau seandainya Bapak Ibu bersedia membaca modul CGP. Lanjut juga di video YouTube juga banyak ya Ibu cara penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Lanjut, melalui restitusi, ketika anak berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan anak untuk membuat evaluasi internal dari dalam diri tentang apa yang mereka lakukan dan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi setelah mereka kembali lagi ke dalam kelas, bagaimana kita membuat siswa itu kembali berbaur dengan teman tanpa ada rasa bersalah dalam dirinya. Kemudian lagi, restitusi akan mengubah identitas anak dari orang yang gagal, yang kita cap anak bandel, anak yang pemalas, anak segala macam, berubah karena dengan cara restitusi ini anak menjadi orang yang sukses dengan karakter yang lebih kuat dan lebih positif lagi.
Kemudian perlunya membuat keyakinan. Nah, ini adalah PR kita bersama ya Bapak Ibu. Saya yakin setiap guru kelas sudah membuat peraturan kelasnya masing-masing. Tinggal kita mantapkan lagi dengan membuat keyakinan kelas. Seperti mempositifkan nilai-nilai peraturan tadi, kita positifkan bahasanya. Kemudian kita cari ini nilai apa? Nilai profil pelajar Pancasila saja sudah cukup. Kemudian baru kita wujudkan bersama-sama, tentu dimulai dari gurunya terlebih dahulu. Nah, mungkin sampai di sini pemaparan saya Bapak Ibu, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mega, calon guru penggerak dari sekolah kita. Semoga apa yang disampaikan Ibu Mega tadi menjadi perubahan bagi sekolah kita untuk kedepannya nanti. Mungkin hanya ini acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.